Salam Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Beri kemuliaan bagi Tuhan karena Dia layak disembah, disanjung tinggi, karena tiada Allah setanding Tuhan kita Allah kita Yesus Kristus. Dalam keadaan apapun kita yakin dan percaya Tuhan dan Allah kita, Yesus Kristus, tetap berdaulat di surga dan di bumi ini. Haleluya. Itu satu kepastian. Nah, kita percaya Tuhan connect kita dengan cara ilahinya, meskipun dalam Zoom. Kita percaya ada connection daripada rohani, karena tiada hindrances, tiada barriers di dalam alam roh. Apabila kita membuka hati kita, dan kita bertemu dalam nama Yesus, dan kita izinkan pelayanan Roh Kudus yang menyatukan, yang bekerja dengan cara Tuhan menghadirkan hadirat Tuhan Yesus dimanapun kita berada pada saat ini. Kita telah connect oleh karena perbuatan ajaib daripada Tuhan, supernatural connection daripada Tuhan melalui Zoom ini. Sembah syukur hanyalah bagi Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you, there is no one like you, there is no one else like you. Amen. Mendapat kekuatan dalam Tuhan. Mendapat kekuatan dalam Tuhan. Ini topik renungan kita pada malam ini. Mendapat kekuatan dalam Tuhan. Kita lihat teks kita dalam 1 Samuel dari ayat 1 sampai 6. 1 Samuel 30. 1 Samuel pasal 30, bacaan dari ayat 1 sampai 6. Dah dapat 1 Samuel ayat 1 sampai 6, 1 Samuel bab 30 dari ayat 1 sampai 6. Ini tentang seorang pribadi yang mengasihi Tuhan, di mana dia melalui masa yang sukar dalam hidupnya, tetapi dia mendapat kekuatan daripada Tuhan. David encouraged himself in the Lord. Jadi itu contoh bagi kita. Pada hari ini ada masanya kita perlu encourage diri kita di dalam Tuhan, supaya mendapat kekuatan menangani, menghadapi cabaran, dugaan yang kita hadapi. 1 Samuel bab 30 ayat 1 sampai 6. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negev
dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Wah, itu satu keadaan yang sangat menyedihkan. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yezreel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Kamal itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melimpari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan telah dibawa sebagai tawanan oleh musuh. Dan Daud sangat terjepit karena mereka, rakyatnya, mengatakan hendak melimpari dia dengan batu. Mereka telah merencanakan, memikirkan, sepakat untuk melemparkan, stoning Daud sebagai pemimpin mereka waktu itu dengan batu. Karena mereka kehilangan anak, istri-istri mereka, dan semuanya yang milik mereka pada masa itu. Dan Daud sangat terjepit. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. David encouraged himself in the Lord. Pada saat yang genting begitu, sangat terjepit, David hanya kepada Tuhanlah dia mengadu. Kepada Tuhanlah harapannya. Jadi pada masa itu, dia mengarahkan perspektifnya dan fokusnya kepada Tuhan. Ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan, semuanya jalan buntu dan hanya ke atas. King David mengarahkan pandangannya kepada Tuhan Allahnya yang setia, yang mempunyai rencana bagi hidupnya, yang dia percayai. Jadi untuk itu dia mendapat kekuatan di tengah-tengah gelora hidupnya, di tengah-tengah masa yang terjepit begitu. Daud mendapat kekuatan karena dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Di dalam satu tafsiran, Tuhan Allah Daud yang memberi dia kekuatan kembali. So, di dalam bacaan kita dalam teks ini, Daud mendapat kekuatan daripada Tuhan. He encouraged himself. Dia mendorong dirinya untuk mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, dan di situ dia mendapat kekuatan daripada Tuhan. Jika dia memandang kepada keadaan pada dirinya, dia tidak ada backup. Dari segi manusia, kawannya telah meninggalkan dia, dan bukan saja mau meninggalkan dia, tetapi mereka telah merencanakan menghapuskan, memusnahkan, mengakhiri hidupnya. Makanya dia sangat terjepit. Kepada Tuhanlah dia memandang. Makanya dia dapat kekuatan baru. Nah, Bapak Ibu Saudari, semua tenteranya, kawannya yang beserta dia pada masa itu sangat pahit hati mereka setelah melihat keadaan di kemah mereka, semuanya terdibakar dan mereka telah kehilangan. Namun meskipun mereka telah berkemenangan berperang di tempat yang lain, tetapi balik mereka ke tempat camp mereka, ternyata semuanya musnah, hangus, dan istri anak-anak dibawa menjadi tawanan oleh musuh mereka. Nah, ini kisah benar di dalam Alkitab, dalam perjalanan hidup seseorang.
Mungkin kita tidak di dalam tempat pertempuran seperti itu, tapi terkadang keadaan hidup kita boleh kita hampir sama dengan situasi yang King David alami. Kita lihat dia telah memimpin mereka dan membawa kemenangan karena dia pemimpin mereka. Dia telah juga membuat yang terbaik bagi rakyatnya, bagi orangnya pada masa itu. Dan dia sendiri pun mengalami perkara yang sama. Kedua istrinya dan anak, harta benda, dia juga dibawa oleh musuh. Dia mengalami keadaan situasi yang sama sebenarnya. Bukan salah dia semata-mata, sebab dia juga mengalami keadaan demikian. Bukan salah dia, tetapi sebab dia yang leader mereka. Sebab dia yang pemimpin mereka, dialah yang dipertanggungjawabkan dan memikul beban amarah mereka. All the blame are on him. He is the object of the anger. He is the object of the anger. Dialah tempat mereka mencurahkan amarah mereka. Mereka semua marah terhadap Daud. Daud is the object of the anger, their wrath. Amarah mereka semua akan dicurahkan ke atas Daud. Dia akan menanggungkannya karena dia sebagai leader mereka. Tapi sebenarnya dia sendiri pun mengalami kesedihan yang mereka alami. Istri dia, kedua-duanya dibawa lari dan kini juga dipersalahkan dan diberi tanggung jawab atas kehilangan mereka pada masa itu. Nah, Bapak Ibu, pelajaran dalam situ juga orang-orang yang ataupun manusia ataupun kawan kita yang kita percayai boleh menjadi memusuhi kita. Boleh betray kita, kepercayaan yang kita percaya interested unto them. Tetapi Tuhan tetap dapat dipercayai. Amen. Tuhan dapat dipercayai. Meskipun orang yang kita percaya, yang kita bergantung harapan kita, kepercayaan, tetapi banyak yang ternyata tidak setia. Tidak dapat menanggung janji itu. Tetapi Tuhan Allah kita, dia tetap dapat dipercayai senantiasa, at all time. Makanya sebagai orang percaya, kita harus mengandalkan dan we bet our life on God. On God and His Word. Atas Tuhan dan Allah kita dan firman-Nya. Tidak bergantung menaruhkan hidup kita, betting our life kepada manusia ataupun dalam ciptaan, tetapi harus kepada Tuhan dan Allah kita. Di dalam Mazmur 20 ayat 7-8, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Orang yang kenal Tuhan, yang tidak kenal Tuhan juga ada salahnya, ada tidak tepatnya kalau bermegah ke atas manusia ataupun kereta, maksudnya kereta dan kuda adalah sesuatu yang lain daripada Tuhan. Mereka boasting dan mereka put their trust on the things in this life, bukan kepada Tuhan. Tetapi yang seharusnya kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita, seperti dalam Mazmur ini. Mereka yang itu yang memegah kereta dan kuda, mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ada bezanya antara kepercayaan, menaruhkan kepercayaan kepada orang dan keadaan di dunia ini ataupun sesuatu dalam ciptaan yang kita menaruhkan, putting our trust, betting our life on, daripada kita yang menaruhkan harapan kita kepada Tuhan dan Allah kita. Mereka boleh rebah kalau jatuh karena tiada sesuatu dalam ciptaan ini yang dapat dipercayai selain jauh daripada Tuhan. Tidak dapat sesuatu dalam dunia ini, manusia dan harta benda, kekuatan, kemahiran, kebijaksanaan,
yang mampu dapat kita replace akan kepercayaan kepada Tuhan. Tuhanlah harus tempat kita mendapat kekuatan, mendapat perlindungan semuanya, dan menaruhkan harapan hidup kita. We bet our life on God and His Word, unfailing Word of God. Nah, sumber pertolongan kita adalah daripada Tuhan dan Allah kita. Mazmur 46 ayat 1 memberi kita direction dan memberi kita petunjuk siapakah yang sebenarnya harus kita percaya dalam hidup ini sebagai orang percaya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti and ever present help in time of trouble. Siapa? Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tidak pernah gagal dan dia tidak akan gagal. Karena dia Allah. He is God. Ciptaan keadaan takluk kepada dia. Nah, Bapak Ibu Saudari, pertolongan kita, sumber pertolongan kita adalah Tuhan dan Allah kita, Yesus Kristus. Nah, dalam cerita ini, kita lihat happy endingnya. Happy endingnya. Makanya apapun situasi dalam hidup kita, tetaplah mendorong diri kita untuk percaya dan mengandalkan Tuhan. Ada masanya kita harus kita dan Tuhan saja. Hanya kita dan Tuhan saja. Dan harus kita mendapat kekuatan dorongan daripada Tuhan. There is a place, there is a moment in life that we cannot rely on our closest one, but only God. Between us and God. There is a time, there is a moment, there is a place in this life. Kita harus hanya kita dengan Tuhan. Seperti Daud ini. Dia mendorong dirinya kepada Tuhan. When everything else fail, His love remain. Jadi Bapak Ibu Saudari, apapun situasi hidup kita, tetaplah mendorong diri kita untuk percaya dan mengandalkan Tuhan. Karena kita tahu firman-Nya, Dia mengasihi kita, Dia tetap beserta kita. Nah, ada situasi seperti dalam kisah ini, di mana tidak ada sumber pertolongan yang lain. Kita berharap kepada orang yang kita telah rapat sangat, tapi karena mereka gagal, karena mereka manusia biasa. Tetapi ada tempat sumber pertolongan kita, yaitu Tuhan dan Allah kita. Dia tidak pernah gagal. Amen. Dia tidak pernah gagal. Makanya sebagai orang percaya, kita tahu tempat mana kita, our place of strength dan place of refuge. Pertolongan kita, perlindungan kita. Kita tahu tempatnya, kita tahu siapa, yaitu Tuhan dan Allah kita, Yesus Kristus. Nah, biarlah juga pelajaran dalam kisah benar ini menjadi kekuatan bagi kita seperti Daud. Dia mengarahkan fokusnya, perspektifnya pada Tuhan. Apabila segala sesuatu yang kita harapkan gagal dalam hidup ini, tapi sumber pertolongan kita tetap teguh, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah kita yang menciptakan semuanya, yang kelihatannya, yang tak kelihatan. Amen. Dan happy endingnya, di dalam kisah benar ini, King David refer kepada Tuhan, dia panggil one of the priest yang membawa ephod itu, karena itu caranya mereka melihat apa kehendak Tuhan. Dan dia inquire daripada Tuhan, suruh imam itu inquire daripada Tuhan, dan apakah saya mengejar mereka, dapat saya mengalah mereka, musuh itu, atau bagaimana. Daud berkata kepada Imam Abiatar anak Abimelek, bawalah ephod itu kepadaku. Abitia pun membawa ephod itu kepada Daud. Kemudian Daud bertanya kepada Tuhan melalui ephod itu, haruskah aku mengejar perompak-perompak itu? Dapatkah aku menangkap mereka? Ini soalannya kepada Tuhan melalui ephod itu. Tuhan menjawab, kejarlah mereka. Engkau akan menyusul mereka dan menyelamatkan orang tawanan. So, happy ending, Daud pergi mengejar dan menemu dengan mereka, berperang mengalah mereka. Dan David
recovered everything the Amalekites have taken, including his two wives. Dia mendapat kembali apa yang musuh mereka Amalekites ambil, istrinya yang dua itu, dan nothing was missing. Tiada yang hilang. Yang kecil, yang young boy and girl, they plunder everything. Mereka ambil semua yang diambil musuh. Mereka ambil kembali. Dan bukan itu saja, mereka juga ambil yang miliknya musuh. Yaitu lamb, domba, mungkin anjing juga. Apa yang milik mereka itu mereka ambil bawa. Oke, apa yang menjadi milik musuh mereka, livestock mereka, karena livestock ini termasuk semua livestock, ayam kah, ternakan. He took all the flocks and herds, and his men drove them ahead of the other livestock, saying, "This is David's plunder." So ini yang kemenangan Daud. Selain pada rakyatnya, istri, anak-anak mereka di retrieve kembali, diambil kembali, mengalahkan musuh, dan harta milik musuh menjadi milik mereka. Menjadi milik mereka. Babi, semua yang milik mereka itu, ayam semuanya, kucing, anjing, dibawanya. So, harta benda apa yang menjadi milik musuh, menjadi milik mereka. So, Bapak Ibu, saudara-saudari, sekali lagi, apapun situasi hidup kita, tetaplah mendorong diri kita untuk tetap mempercayakan, mengadakan Tuhan. Nah, ini happy endingnya. So, mereka celebrate lah kemenangan itu. Mereka menang karena bukan kekuatan mereka. Mereka menang oleh karena mereka mengandalkan Tuhan. Karena Daud yang pemimpin mereka adalah seorang yang mengasihi Tuhan, yang hidup dekat karib dengan Tuhan. So melalui dia, rakyatnya mendapat kemenangan karena pertolongan Tuhan. Dan saya percaya bukan kemenangan fisikal itu saja, tetapi daripada kesaksian itu, mereka mengandalkan Tuhan oleh karena pemimpin mereka, King David, setia kepada Tuhan, dan oleh karena pertolongan Tuhan mereka menang besar pada hari itu. Nah, inilah kisah benar dalam perjalanan hidup seseorang, termasuk kita juga yang percaya. Sumber kekuatan kita, sumber kemenangan kita adalah Tuhan, Allah kita yang menciptakan semua, yang mengasihi kita, yang telah membuktikan kasih-Nya dalam Yesus Kristus. Nah, melalui perkara ini, Tuhan mendengar apabila kita sebagai orang percaya yang ada connection dengan Tuhan, apabila kita berdoa, Tuhan mendengar. Seperti Raja Daud juga, dia mendengar, Tuhan mendengar doanya dan menjawab. Begitu juga kita pada malam hari ini, kita percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Karena sebagai imam kudus di hadapan Tuhan, satu tugas yang Tuhan dan Allah kita berikan kepada kita adalah doa syafaat. Intercede on behalf of others. Intercede supaya kehendak Tuhan berlaku di dunia ini. We must pray. Karena kita adalah tubuh Kristus di dunia ini. Jadi satu peranan kita sebagai orang percaya, sebagai imam kudus Tuhan adalah diberi kepercayaan, diberi tugas untuk mendoakan. Berdoa supaya kehendak Tuhan terjadi di dunia ini. We pray that the hand of God datang dalam situasi hidup ini. Tuhan maha kuasa, maha tahu, maha hadir, tetapi dia memberi kita satu kepercayaan. God entrusted us, peranan kita sebagai tubuh Kristus di dunia ini untuk berdoa. Berdoa kehendak Tuhan yang akan terjadi. Jadi kita doa di dalam kehendak Tuhan. We pray according to the wills of God. Kita tidak berdoa bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena kita berdoa yang dalam kehendak Tuhan. Yang dalam kehendak Tuhan itu, kehendak Tuhan pasti dia lakukan. Jadi kita harus tahu kehendak Tuhan dan kita mendoakan supaya kehendak Tuhan dijadikan. Kita invite Tuhan hadir dalam situasi hidup kita. Karena Tuhan telah memberi kepercayaan bagi manusia untuk menjaga keadaan di dunia ini. Nah, kita sebagai tubuh Kristus diberi kepercayaan itu. Jadi kitalah yang di forefront ministry. Nah, dengan doa kita bersatu dengan Tuhan. Tuhan yang maha kuasa, bukan doa kita, tapi doa kita menghadirkan kontak dengan Tuhan yang maha kuasa dan menghadirkan hadiratnya, menghadirkan rencananya terjadi di dunia ini. Keselamatan jiwa itu kehendak Tuhan, dan pemulihan itu kehendak Tuhan, kesembuhan itu kehendak Tuhan. Apabila kita orang percaya mendoakan, Tuhan dapat hadir, Tuhan diberi permission untuk step in our situation. Jika kita tidak berdoa, tidak
sesuatu tidak akan berlaku. Makanya Tuhan beri kita kepercayaan untuk mendoakan. Jika kita tidak berdoa sebagai tubuh khusus di dunia ini, musuh kita senang mengambil alih peranan kita. Dan dia akan bebas melakukan kejahatan maharajalela di dunia ini. Tapi oleh karena kita tubuh Kristus masih ada di dunia ini, dengan doa kita menahankan, we restrain the work of wickedness supaya tidak memaharajalela di dunia ini. When we pray, the Holy Spirit of God through us restrain the work of darkness supaya dia tidak terlalu bebas melakukan kejahatan. Oke, so itu peranan the saint in this life, peranan tubuh Kristus. Jadi yang pertama perkara doa kita pada malam hari ini adalah doa supaya kuasa Tuhan memulihkan keadaan dalam Malaysia daripada COVID-19. Ya betul, COVID-19. Bukan COVID-19 yang maharajalela di dunia ini, tapi kedaulatan Tuhan kita. Jadi sebagai orang percaya tubuh Kristus, kita tahu bahwa pandemik ini bukan daripada Tuhan, bukan kehendak Tuhan, tetapi segala sesuatu yang ada permissive will of God berlaku. Jadi peranan kita adalah mendoakan supaya kuasa Tuhan memulihkan keadaan dalam Malaysia daripada COVID-19. Karena it is not normal, it's not baik orang tidak dapat berkumpul bersama memuji Tuhan. Itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah kita sebagai tubuh Kristus bebas memuji memuliakan Dia. Tetapi ada musuh kita, dia tidak senangi dengan itu. Makanya ada keadaan seperti ini berlaku. Tapi puji Tuhan kita juga dapat dihubungi melalui Zoom pada masa ini. Tapi ia akan tidak terus begini karena kehendak Tuhan adalah kita bersatu. Di dalam Ibrani 10 ayat 25. So yang pertama kita doakan supaya kuasa Tuhan yang memulihkan keadaan dalam Malaysia daripada COVID-19. Pemulihan keadaan dalam Sarawak di Miri, dalam Miri ada berapa? 80 lebih kah hari ini? 88 case yang dinyatakanlah, tapi tidak kita tahu bagaimana. Tapi itu yang dinyatakan laporan di Miri. So kita doakan, kena kita di Miri, mendoakan pemulihan keadaan dalam Sarawak di Miri. Kita doakan supaya dipulihkan oleh kuasa Tuhan dan kita kembali kepada green zone. Dan Tuhan memulihkan keadaan negara kita dan Miri juga. Yang kedua, kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara Malaysia. We pray for our leaders in Malaysia. Yaitu berdoa supaya Tuhan beri mereka kebijaksanaan untuk menjalankan tugas tanggung jawab mereka sebagai pemimpin untuk kebaikan semua rakyat. Pemimpin kita doakan supaya diberi kebijaksanaan oleh Tuhan menjalankan tugas mereka tidak bias tapi bertanggung jawab untuk kebaikan semua rakyat Malaysia. Yang kedua, berdoakan untuk pemimpin negara Malaysia supaya diberi kebijaksanaan dan patuh kepada konstitusi negara Malaysia. Konstitusi negara Malaysia itu baik dan itulah guideline kita dalam negara. Jadi pemimpin-pemimpin, leaders yang memimpin harus patuh kepada konstitusi negara Malaysia itu. Tidak ada yang above the law. Kita harus ikut konstitusi negara Malaysia. Undang-undang seperti dari segi agama harus semuanya di situ enshrine di dalam konstitusi negara. Yang penting kita patuhi yang telah diadakan dalam konstitusi negara kita untuk kebaikan semua, dan pemimpin-pemimpin harus patuhi dengan itu. Kebebasan beragama seperti di Sabah Sarawak, tidak ada official religion, tetapi kita bebas. Di Semenanjung memanglah official religion adalah Islam, tetapi di dalam Malaysia, dalam Sabah Sarawak kita diberi itu enshrine di dalam 1963 konstitusi negara, Komik of Malaysia. Jadi harus memimpin berpatuh refer kepada itu dan mengadakan itu, karena itulah undang-undang negara untuk kebaikan kesejahteraan dalam negara kita, harus kita ikut itu. Karena dalam Malaysia juga multicultural, kita semua bangsa beragama yang berbeza dan kita harus hidup dalam sikap respect each other, hormati each other and acknowledge the different. Respect each other and acknowledge the different. Kita hidup di dalam multicultural dan juga multiracial, ethnic
different ethnic background dan budaya dan semuanya dan kepercayaan agama juga. So kita harus respect each other and acknowledge the different. Harus ada unity in diversity. Karena itu harus yang fact yang kita hadapi. Karena in reality kita hidup dalam situasi itu. Banyak budaya dan bangsa. So pemimpin-pemimpin harus bijaksana dan itulah harus kita patuh kepada konstitusi negara yang sedia ada. Yang ketiga, kita berdoa pelindungan Tuhan atas keluarga kita, secara pribadi, keluarga your immediate family, dan juga keluarga pelangi. Kita berdoa supaya Tuhan melindungi keluarga kita dan keluarga rohani, keluarga pelangi. Doa untuk anggota pelangi, oke? So, yang keempat, kita berdoa untuk anggota pelangi. Yang pertama, dalam pekerjaan dan menjaga hidup rohani mereka. Semua anggota pelangi doakan dalam pekerjaan mereka, pelindungan, penjagaan Tuhan, dan juga hidup rohani. Mereka meskipun kita belum beribadah di gereja, tetapi kita berdoa supaya kita tetap sama-sama ada masa berdoa selalu. Secara pribadi, secara keluarga, dan baca kitab dan juga berdoa. Dan juga setia memberi support, persembahan, kepuluhan kita untuk pelayanan Tuhan dalam gereja kita. Menampung expenses seperti sewa bulanan gereja kita yang tetap masih terus ditanggung oleh kita semua sebagai anggota gereja. Oke, so ini tanggung jawab kita dan satu privilege juga dan kesempatan juga. Oke, jadi itu yang keempat tadi. Yang kelima, yang terakhir yang saya bawa di sini adalah kita masih amalkan penginjilan sedunia melalui doa kita. Karena ini sangat penting karena ini kehendak Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana caranya, tapi karena Tuhan punya caranya. Jadi kita meskipun dari miris ini kita mendoakan keselamatan bagi jiwa-jiwa di seluruh dunia ini melalui doa kita. Tuhan akan bertindak. So ini satu kesempatan dan privilege bagi kita, peluang bagi kita invest dalam pelayanan Tuhan. Pada masanya kelak kita akan menerima upah daripada Tuhan. Jiwa-jiwa soul winning crown itu siapa yang tidak mau? So ini caranya mendapat soul winning crown itu. Mahkota pemenang jiwa itu, yaitu apabila kita nanti kelak di dalam hadirat Tuhan, di dalam kemuliaan Tuhan, hadir kemuliaan Tuhan, banyak orang yang datang yang kita tidak kenal, mungkin orang India, mungkin orang Filipina, orang Amerika, orang Iceman dari Iceland datang, wah, mereka memeluk kita karena mereka bersyukur karena mereka datang kepada Tuhan dan diselamatkan. So ini peranan bagi kita mendoakan world evangelism. Oke, so ini peranan doa kita ada 5 yang saya nyatakan di sini. Kemuliaan bagi Tuhan dimanapun kita berada, kemuliaan bagi Tuhan. Allah yang ajaib, Tuhan kita. Dan kita akan closing sampai bertemu lagi di dalam pertemuan. Jika kita belum beribadah di gereja, kita masih di Zoom ya. So bagus juga ada teknologi yang canggih seperti ini dan itu juga sarananya kita boleh berjumpa, kita boleh bersatu sebagai tubuh Kristus. Harap semua sudah makan ya. Ini pukul 10 dan kita boleh santai sebelum tidur. Minum kopi, tapi yang tidak dapat minum kopi, minum Milo boleh buat orang tidur. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There
There is no one else like you. There is no one else. There is no one else like you. There is no one else. There is no one else like you. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus memberi kekuatan yang mengajak dan menumpang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah yang berlubang, dimana tanah yang berlubang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah yang berlubang, dimana tanah yang berlubang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita tidak lelah, puji Tuhan, karena kekuatan daripada Tuhan. Sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amen. Gap. Good night, Gap. God bless all. God bless all. Benar. Memberkati semua.